tentang din, hukum, dan kekuasaan. Kata din berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, din dapat diartikan sebagai kekuasaan, ketundukan, kepatuhan, pengabdian, dan hukum. Secara etimologi, ulama mendefinisikan din sebagai peraturan ilahi yang mengantarkan orang-orang berakal sehat atas kehendak mereka sendiri menuju kebahagiaan dunia akhirat. Jika merujuk kepada Al-Quran, maka kata din tidak hanya berbicara tata aturan bagi umat manusia, tetapi juga tata aturan bagi semua makhluk ciptaannya. Afa ghayra dinillahi yabghuna wallahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka, apakah mereka mencari din yang lain dari din Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Sehingga dalam arti luas, din adalah sistem hukum ciptaan Allah dalam mengatur hidup dan kehidupan segala makhluk yang ada di alam semesta. Tidak ada din lain sejak Khalifah Adam hingga dengan hari ini, kecuali Islam. Semua nabi dan rasul adalah Islam, karena din yang diciptakan oleh Allah hanya satu, yaitu Islam. Inna dinna indallahi Islam. Din adalah fitrahnya manusia, sehingga tidak mungkin ada dua atau lebih din, sebab manusianya sama. Karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada din Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah din yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah memerintahkan manusia untuk menghadapkan pandangan hidupnya secara lurus, tidak boleh melenceng. Pelencengan akidah akan berakibat pada syariat, sehingga akidahnya harus tepat. Din adalah ciptaan Allah. Dengan din itu, Allah mencipta manusia. Manusia diciptakan, tujuannya untuk din tersebut. Siapa yang tidak memahami din, hidup bukan untuk din, maka dia akan tersesat. Perlu kita pahami bahwa di dalam Al-Quran, din adalah hukum, kekuasaan, dan umat. Tiga hal ini harus menjadi satu. Hukum tanpa kekuasaan, siapa yang akan menegakkannya? Ada hukum dan kekuasaan, siapa yang akan menjadi hamba hukumnya? Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Itulah ad-din. Setiap orang yang mengaku muslim, otomatis dia harus menjadi umat yang taslim, patuh pada hukum Allah yang ditegakkan oleh ulil amri minkum. Omong kosong berbicara Islam tanpa ada sultan, kekuasaan, atau ulil amri. Hukum tidak dapat ditegakkan atau diaktualisasikan dalam kehidupan tanpa adanya kekuasaan. Hari ini, sudah banyak yang mengaku Islam, tetapi yang belum ada yaitu ulil amri atau penguasa yang akan menegakkan hukum Islam dalam kehidupan. Oleh karena itu, tugas kita adalah an aqimuddin, tegakkan din, tegakkan sistem Allah. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fih kaburu 'alal musyrikina matad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Hukum tidak boleh hanya di atas kertas, tetapi harus diaktualisasikan. Dan hukum bisa tegak jika ada aparat hukum yang menegakkannya. Maka yang dimaksud dengan aqimuddin adalah
perjuangkan hukum Allah agar dapat tegak berlaku dalam kehidupan. Jadi, an-aqimuddin adalah tegakkan hukum yang aktualisasinya adalah perjuangan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad dari Iqra hingga Al-Yaumah.